A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu di Al-Hujjah ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita bisa menjadi sabab Allah datangkan kemuliaan yang baik dalam hidup ini insyaallah. Ya jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba membahas tentang rahasia hidup. Ya, padahal hidup nggak perlu rahasia ya, karena transparan. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Entah bagaimana orang bisa mengatakan ini rahasia hidup, ini transparan. Ya, jadi kalau orang ditanya kamu hidup untuk apa? Rahasia dong. Ya nggak bisa begitu. Lawang tercipta untuk beribadah kok bahasanya rahasia. Bahkan harusnya saling mendukung bagaimana caranya supaya tegak apa yang diinginkan. Kita tercipta untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga kalau orang sudah tahu bahwa inti hidup ini adalah beribadah kepada Allah, maka kondisi di mana dia berada harus disesuaikan dengan target utama tercipta kita untuk beribadah. Mulai punya lingkungan yang baik, punya sahabat yang baik, punya penuntun hidup yang baik, terus mempertahankan sabar. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan Allah menjadikan pemimpin-pemimpin yang baik yang bakal memimpin kamu ini ketika kamu bisa bersabar kepada Allah. Oh, Masya Allah. Ya, kan orang sabar butuh dukungan. Kalau nggak didukung ya orang susah untuk sabar. Ya, makanya kita pengen Allah berikan kemuliaan itu buat kita. Karena memang secara umum Allah yang mengatakan bahwa Allah itu kan uji manusia untuk mengetahui kelas diri orang tersebut untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan dia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah yang seperti apa? Ini yang mungkin perlu dibahas. Balillah yamuddu alaihim an hadakum lil iman. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Al-Hujurat ini Allah pernah mengatakan bahwa begitulah cara Allah menguji manusia agar imannya itu terasa. Karena orang kalau nggak diuji belum kelihatan imannya ada atau tidak. Tapi kalau ujian akan membuat orang itu mengerti bahwa dia punya iman, dan dia yakin sekali bahwa ujian ringan maupun berat nggak merubah fungsi dirinya gitu. Dirinya tercipta untuk beribadah kepada Allah. Dia pahamlah intinya hidup. Kemudian dia juga tahu bahwa Allah ini tidak mungkin uji dia di luar batas kemampuan. Karena konsekuensinya kalau di luar batas kemampuan, orang akan menjadi orang yang kafir, kufur. Ya, banyaklah dalil mengenai ini. Banyaklah dalil mengenai ini. Ketika Allah firmankan, yamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illa huwa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Yunus ayat 107 ini mengatakan bahwa wa yamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illa huwa. Kalau Allah sudah turunkan mudarat, tidak ada yang bisa mencegah. Begitu pula sebaliknya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah pengenkan sebuah kebaikan, bahkan kita pun nggak bisa menghilangkan kemungkinan tersebut. Ya, kayak nasib, kayak rezeki. Ini biar kita zolim sama ini anak yatim, uangnya kita pakai, rezeki nggak ketuker, pasti sampai ke sana. Gitu. Kita bicara apa? Kita bicara pekerjaan. Ya memang harus dicari. Kadang-kadang yang nggak mencari juga, kalau takdir harus kerja, ada aja yang datang ngajakin. Ya.
Jodoh begitu. Kita cari-cari sampai anak kita dandanin, tiap kondangan kita bawa. Oh, Masya Allah. Kali ada yang ngeker dari pemirsa itu. Ya kalau belum waktunya ya nggak bakal bisa. Tapi kadang-kadang justru di luar dugaan, nggak dibawa-bawa pun ada aja rezekinya. Ini ada cara, ada sabab sebenarnya. Ya, itu kan rezeki, ya kerjaan, harta, jodoh, itu semua sudah takdir Allah. Yang dikatakan min ghairi la yahtasib, dari tempat yang tak diduga. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jangan terkecoh dengan ujian, jangan gampang menangis dengan ujian, jangan. Bersedih manusiawi, tapi kalau sampai meratap haram hukumnya. Ya siapa sih yang nggak sedih kalau sampai di PHK? Siapa sih yang nggak sedih kalau sampai gagal bisnis? Siapa sih yang nggak sedih kalau udah capek nyari nggak dapat gitu ya? Iyalah sedih ya. Cuma bukan berarti merubah diri kita untuk apa? Allah ciptakan kita untuk beribadah. Allah nggak peduli Anda mau kaya, Anda mau miskin, cuma ibadah tidak, kan itu. Allah nggak peduli Anda ini mau jadi orang yang sukses atau tidak, yang penting kan ibadah. Allah pun nggak peduli Anda jomblo atau capek dengan gonta-ganti pasangan, kena nikah, cerai nikah. Allah nggak peduli. Asal alasannya semua benar, buat Allah nggak ada masalah. Ya, kenapa sih kamu nggak kerja? Nggak ada yang halal di sini kerjaannya, Ustaz. Saya berusaha menciptakan pekerjaan, cuma daya tarik orang kurang. Jadi saya sudah berusaha. Nggak ada masalah, dia nggak kerja. Kamu kenapa nggak nikah? Emang nggak ada yang mau? Banyak yang mau, Ustaz, cuma nggak jelas gitu ya. Oh, berarti dia tunda, itu sebuah kebaikan. Ini nggak disalahkan dalam Islam. Karena dia belajar mencintai sesuatu karena Allah, membencinya pun karena Allah. Jadi bukan dia kesampingkan Allah. Ini orang yang baik, orang yang sukses. Surat Al-Hajj ayat 73 ketika Allah berfirman, wa yaslubhumudz dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu du'afat talib wal matlub. Orang enggak usah terkecoh deh. Jangan sampai merasa hidup ini dia mampu segalanya. Wa matasawun illa masyaallah. Kamu enggak mungkin mampu kecuali izin Allah. Di surat Al-Hajj ayat 73 ini Allah mengatakan, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, ya, tiadalah mereka dapat merebut kembali dari lalat itu. Amatlah lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Sampai Allah contohkan, coba deh lihat, kita lagi makan, kemudian lagi nafsu, itu laler nempel. Laler bisa ngilangin nafsu kita, betul? Nggak ada yang bisa mencegah. Kita mau pakai lilin, kita mau pakai air di plastik digantung, udah waktunya nempel menempel tuh lalat. Ini kan lemah sekali. Makanya Allah mengatakan dha'ufal talib wal matlub. Jujur loh, manusia lemah loh. Untuk mencegah lalat tidak hinggap pun dia tidak sanggup. Nggak ada yang sanggup. Makanya maaf, andeng-andeng istilahnya tahi lalat gitu loh. Itu saking orang nggak sanggup untuk mengatur letak tahi lalat, betul ya? Kalau diatur nanti warnanya nggak hitam hijau, urusannya kayak tato. Ya, bahkan sampai kotoran lalat pun kamu nggak bisa atur di mana letaknya. Seperti lalat yang nempel di sebuah makanan, mengambil makanan, nggak ada lalat bawa makanan ketangkap sama orang, nggak. Atau berebut, sini woy, makanan saya, nggak bisa. Dha'fat talib wal matlub, kata Allah. Suruh jujur tuh orang, dia lemah, lawang sama laler aja kalah. Ya. Karena wa matasawun illa masyaallah, karena kamu nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Jadi jangan suka ngatur Allah sampai seakan-akan bahwa Allah tuh nurut sama dia. Oh, ini kalau saya nggak ngamuk-ngamuk di jalan, Ustaz, nggak ada perubahan. Astagfirullahaladzim. Dia pikir yang ngerubah dia kali, bukan Allah ya. Ini dha'ufat talib wal matlub, kata Allah. Lemah betul nih orang prasangkanya sama Allah. Ya. Padahal Allah sudah aturkan sabab. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kita mau bicara rumah tangga, bicara kampung, kota, negara, sudah Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Hadapin dia ujian, sabar, kata Allah. Bagaimana bisa sabar? Tingkatkan iman.
Karena memang begitu cara Allah tadi, balillahu yamunu 'alaikum an hadakum lil iman. Demikian cara Allah mendatangkan tingkatan iman dengan ujian. Tolong jangan sampai kamu berubah fungsi. Janji Allah tuh pasti lammas sabaru. Kalau kamu bisa sabar, insya Allah tidak ada masalah. Cuma kitanya yang kurang sabar, akhirnya serampangan. Orang kalau udah kurang sabar, ujungnya pasti buruk. Walaupun ada kebaikannya, cuma tetap keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Karena nggak ada yang namanya baik datang dengan cara yang buruk, gitulah. Ya. Kemudian dalam ayat lain surat Fatir ayat 2, ketika Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Ma yaftahillah, rahmat apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, linnas min rahmatin fala mumsika laha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa may yumsik fala mursila lahu, begitu pula apa-apa yang ditahan oleh Allah maka tidak ada orang sanggup melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Banyak ya ayat-ayat tentang ini nih, supaya orang tahu tuh rahasia hidup itu ya begitu. Ya, Allah punya tujuan, misi. Allah nggak peduli sama warna kulit kamu, bentuk postur badan kamu, warna kulitmu, lebar tidaknya badanmu, Allah nggak peduli. Yang penting kamu tercipta untuk beribadah, punya rasa malu lah. Kamu yang bilang setiap ngaca mengatakan Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, seperti Engkau baguskan tampangku ya Allah, baguskan akhlakku ya Allah. Jadi cara mintanya muji dulu, ya kan, muji Allah kan. Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang sempurna. Setelah kita puji baru kita minta. Ya, maka perbaiki akhlakku ya Allah. Jangan sampai muka bagus akhlak jelek. Jangan sampai repot ngerapiin mata, ngerapiin muka, ngerapiin tangan, Quran gak disenggol. Jangan, malu deh sama Allah gitu ya. Takutnya nanti malah kita dibangkitkan buta sama Allah. Karena apa? Karena dulu di dunia kita repot sama penampilan. Orang di Islam udah ukurannya sholat. Yang pantas buat sholat ketemu Allah, pantas buat bersosialisasi sama manusia. Cuma kita yang bikin sulit, dibeda-bedain penampilan ke orang sama ke Allah. Allah kirim. Ya, jadi mahal hidup. Akhirnya ada istilah mukena, ada istilah gamis, ada istilah sarung. Padahal sudah hukum asalnya yang pantas buat Allah, pantas buat yang lainnya. Harusnya kan begitu, ringan. Enteng betul Bu. Ibu ntar sholat gimana kalau nggak bawa mukena? Ya kan baju saya mukena. Enteng kan Bapak, nanti kalau sholat gimana Pak? Ya udah, baju saya celana saya ini kan sudah pakaian buat sholat saya, ukuran ringan. Tapi kalau sampai yang buat sholat lain, ketemu orang lain, urusan kondangan lain, Masya Allah. Pada mau kemana ke center class, bawa buntelan, perabotan lenong buat ibadah. Jadi mahal, hidup jadi mahal. Begitulah kenyataannya. Tapi kalau dia tahu cara hidup ini ukurannya Allah, ringan. Demi Allah ringan sekali. Ini agama ini keringanan, agama ini kemudahan, agama ini yang asik-asik. Jadi yang ruwet-ruwet tuh bukan agama, nggak ada agama bikin ruwet, nggak ada. Yang ruwet kitanya, karena nggak paham kemudahan agama. Lawang semuanya mudah kok. Sesekali kita boleh dijamak kok sholat. Apa alasannya kita nggak sholat? Kalau nggak ketemu masjid gimana? Ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Ringan banget kan? Ringan. Di negeri kita memang jarang kelihatan sih orang sholat di parkiran ya, kalau nggak jumatan di instansi gitu ya. Tapi kalau di negeri-negeri luar sana ya nggak heran. Pokoknya masuk waktu untuk sholat ada masjid lebih utama. Kalau nggak ada masjid, tancapkan sutroh, letakkan sutroh di depan kita, takbir, Allahu Akbar, biasa. Di negeri Arab sendiri yang Ka'bahnya lebar, warganya itu kalau jauh dari Ka'bah berkumandangnya azan, sholat dimanapun dia berada, selama nggak ada yang menghalangi sholat.
Jadi kita nih perlu dibudayakan sebenarnya ya. Makanya saya sih agak sedikit coba memberikan gambaran. Contohnya anak-anak yang futsal, anak-anak yang sedang main basket ya, di stadion atau di ruangan yang mereka sewa gitu ya. Mungkin terkesan tempat-tempat seperti itu musolahnya kecil, bukan masjid. Jadi kalau nggak nampung orang, nggak ada alasan nggak sholat, itu ring basket kamu jadi sutroh kamu bisa itu. Gitu. Itu gawang sepak bola futsal kamu itu bisa jadi sutroh kamu itu. Sehingga ukurannya betul. Lah kan kalau main basket, main bola kan celana pendek. Yang nyuruh celana pendek siapa? Itu kan lutut kelihatan haram betul. Islam nggak melarang mau main futsal, mau main basket boleh, tapi jangan melanggar hukum, betul ya? Sehingga nggak ada alasan dia nggak sholat, kitanya yang bikin ruwet sendiri. Style kita yang atur, ya kerusakan, timbullah keburukan. Wa iyadubillah wa na'udzubillah, tidak ada seperti itu harusnya. Ada sebuah sabda, beliau pernah bersabda, Rasul pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Akan merasa lezatnya iman orang yang ridho Allah Rabbnya, Islam agamanya, Muhammad nabinya. Artinya begini, kalau memang kita pengen merasakan manisnya iman, tolong ridho sama Allah sebagai Rabb, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ridho kepada Islam sebagai agama yang telah ditentukan. Alasannya apa? Karena kalau aturan mainnya ke Allah ringan dan mudah. Allah nggak mungkin yukallifu nafsan. Allah la yukallifu nafsan illa usaha. Karena Allah sudah bilang, tidak ada aku membebani orang di luar batas kemampuannya, tidak ada. Bukan yukallifullah, tapi la yukallifullah. Yang namanya Allah tidak akan uji orang di luar batas kemampuannya. Kalau orang kenal Allah, dia husnuzon sama Allah. Cuma ini kan yang banyak kita nggak kenal Allah, kita cuma ngaku hamba Allah, kita nggak hafal nama Allah. Itu yang terjadi. Dan ukurannya tidak kenal Allah tuh bukan cuma sekedar nggak hafal nama Allah. Ketika dia lupa yang dia punya cuma titipan, itu dia nggak kenal Allah itu. Kalau dia kenal Allah, dia yakin di semua titipan. Yang punya bakal minta, yang punya bakal minta, gitu loh. Jadi nggak munyain. Ini kan yang kadang-kadang kita suka salah nih, dititipin munyain gitu loh. Dititipin harta, sampai nggak mau kehilangan harta. Gara-gara jagain harta sampai nggak sholat, coba. Ya, dititipin anak, bikin aturan sendiri sampai anak nggak berkembang, kita yang ngatur. Udah nak, kamu yang penting diumum dulu deh, agama gampang tak kalau udah lulus. Dia nggak tahu anak kalau udah lulus baru belajar agama, lidahnya kaku, itu dah. Ngaji nggak betul-betul dah. Ya, ini punya pasangan, dibikin aturan yang membuat dia enggan beribadah. Bukan mendukung dia untuk beribadah, malah mengganggu ibadahnya. Yang perempuan pengennya laki deket dia mulu, jangan kemana-mana, dah udah sini aja dah. Makan nggak makan asal ngumpul, dipegangin kayak ikan dalam sumur, muter aja di rumah. Yang laki begitu juga ke yang perempuan. Aturan mainnya kadang-kadang melanggar syariat. Ini kan kerusakan. Makanya ketika kita atur sesuatu yang tidak seperti Allah atur, berat rasa akan kita rasa. Nah kalau sudah berat, nanti macam-macam tuh kasusnya. Karena komplain dengan apa yang dia rasa. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Janganlah seperti itu. Kita harus ridho dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, supaya kita ini nggak bablas, ya, nggak terjadi kerusakan. Ayo, umum sih ya, karena kalau orang yang tahu rahasia hidup, janji Allah, orang yang beriman, orang yang tahu rahasia hidup ini, baik laki maupun perempuan, asalkan dia tahu rahasia hidup itu iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti kasih hidup yang baik. Dia mau tinggal dimanapun, kalau cara hidupnya baik, akhirnya baik.
Ya. Ini kita lihat nih orang-orang dulu yang berdakwah ke negeri-negeri yang tak bertuan. Sampai orang-orang Arab itu kan sampai ke pojokan Irian itu ya. Dulu namanya bukan Irian. Yang namain Irian ya orang Arab. Kita nggak paham tuh. Walaupun sekarang jadi kota Injil gitu ya. Itu yang namain Irian ya Arab. Karena Irian tuh Oryan. Irian arti orang yang telanjang. Dulu orang Arab sampai ke sana tuh orang telanjang semua di sana. Sampailah peradaban kepada mereka, mulai kenal baju. Jadi istilah orang yang beradab, orang yang modern itu orang yang pakai baju. Tapi kemarinya dibalik. Orang bilang kalau orang modern, orang kenal peradaban itu nggak jadul. Yang jadul itu yang bajunya gombrong, ya, yang rapet. Kayak orang dulu gitu ya. Kadang-kadang saya suka dengerin canda anak muda tuh. Kalau temennya rapi, pakai kerudung, diketawain. Kayak orang dulu, kayak orang dulu. Orang lagi pakai kopiah, songkok, kupluk, pakai koko. Ya, kesannya itu nggak kelihatan gemerlap, nggak glamor. Kenal si Fulan nggak? Fulan yang mana? Itu yang kayak orang dulu bajunya. Oh, ini mulut kadang-kadang. Ya dianggap ini orang yang seperti ini kayak orang dulu yang seakan-akan nggak paham adab, nggak paham apa kultur gitu loh, custom. Ya padahal tidak, ini orang yang berilmu. Lawang hukum asalnya orang telanjang itu orang yang nggak beradab kok, makanya datang peradaban dipakein baju. Sekarang enggak, malah orang kalau pakaiannya rapat dibilang nggak gaul. Kalau ukurannya nggak apa baju pendek atau aurat kelihatan dikatakan gaul, berarti yang paling gaul ya kambing, betul ya? Wih kambing gaul, kenapa? Nggak pakai baju. Ulaika kal an'am bal hum adhal, kata Allah. Itu orang yang gaul ala seperti itu kayak binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka kayak binatang ternak bahkan lebih sesat. Iyalah. Lawang hidupnya ini nggak ada manfaat, cuma disibukkan sama cari makan saja. Lihat dah, kita kalau ngeliat kambing, lihat sapi, lihat kerbau, ngegayem ya ngegayem. Emang dia kan mamalia ya. Tuh kita dibilang kayak an'am tuh. Ya, saya seringan ngeliat kamu jajan ketika kamu ngaji, emang. Ya kalau yang namanya ngaji itu ya Allah seminggu sekali, sebulan sekali, jajan tiap mutnya tiap jam, ya udah gemuk. Ya. Ada aja yang dikunyah. Wah ini ada yang salah nih. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji, Allah kasih kehidupan yang baik. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah janji diberikan balasan lebih baik ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Kau beri sepiring orang makan karena Allah ikhlas dan dia membutuhkan, Allah jamin hidupmu tak akan pernah kelaparan. Itu janji Allah. Anfik udfik. Apa satu biji apa padi gabah itu akan membuat tumbuh 7 batang padi. Pada setiap batang padi tersebut akan memiliki 100 biji. Lihat cara Allah tuh mengakumulasi. Kamu tanam 1 butir jagung, diamkan 100 hari, akan balik ratusan biji. Itu Allah. Nah kebaikan tuh seperti itu ya. Makanya kata Nabi, hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian suka nggak sadar kan suksesnya kalian itu karena kebaikan yang kalian keopenin. Kamu pernah bantu orang miskin kan? Ketika kamu bantu, kamu jalan, dia mengangkat tangan memohon kemuliaan Anda dari Allah. Makanya orang-orang beriman itu nggak ada kesempatan berbuat baik, istilahnya fastabikul, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikannya. Ya nggak dia tolak. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ya, Al-Ahqaf ayat 13. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah
summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang ngerti rahasia hidup dan dialah orang-orang yang istiqomah dalam beragama. Kata Allah, summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang begini nih tahu rahasia hidup, hidupnya istiqomah, fala khaufun 'alaihim, hidupnya enggak pernah takut. Wala hum yahzanun, dan dia enggak pernah sedih. Karena apa yang dia takutin lawang semua dijamin, apa yang dia sedihkan lawang Allah melihat kok. Iyamsaska korhun. Ya, kalau seandainya kamu merasakan sedih, Allah bikin sedih yang lainnya. Semua merasakan, bukan tidak. Jadi jangan salah paham, jangan salahkan Allah. Kadang banyak orang suka salah paham. Yamsaska korhun faqad masal qauma korhun mislu. Ya, karena Allah mengatakan kalau kamu sedih, bukan kamu saja yang sedih, orang juga sedih. Kamu diuji sama anak, ya orang tua kamu juga pernah diuji sama kamu jadi anak dulu. Kamu diuji sama anak buah dalam perusahaan yang kamu miliki. Ingat gak dulu kamu nguji bos kamu dulu? Mirip. Bukan karma, artinya semua orang pernah merasakan kecewa dan sedih. Jadi jangan terlalu melo. Ini orang kalau dia diuji melo, kayak cuma dia yang diuji. Allah kayaknya sama saya tuh kayak gak suka deh, Tat. Kenapa? Ya Allah, Tat, saya mulu yang diuji, yang lain enggak. Ini orang suka seuzon sama Allah, ya, nggak boleh. Surat Al-A'raf ayat 35. Al-A'raf ayat 35 ini Allah berfirman, Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada model lain orang yang tahu rahasia hidup. Dalam surat Al-A'raf ayat 35 ini Allah berfirman, Ya bani Adam, hai anak Adam. Jadi yang merasa turunan Adam, yang yakin sama turunan Darwin, maaf nggak masuk nih ayat. Yang yakin dengan teori evolusi, gitu ya. Manusia dari manusia purbakala, dari monyet, gitu ya. Maaf, ini ayat bukan buat Anda. Ini ayat buat orang yang yakin dia turunan Adam. Dan saya yakin kita semua di sini ya. Amin insyaallah. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati. Jika datang kepada kamu rasul-rasul kami, kata Allah, yang memberitahu kepada kamu ayat-ayat kami, wa man ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dialah orang yang tahu rahasia hidup. Maka kalau dia bisa mengikuti yang Rasul bawa, janji Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan kasih mulia dia. Apa kemuliaannya? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah hilangkan takut dalam dirinya. Allah hilangkan sedih dalam hatinya. Sama seperti Allah letakkan takut dan sedih sama siapa? Sama orang yang betul-betul tidak beriman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiriz sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah yang bilang walanabluwannakum bisyai', kami akan uji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Minal khauf, dengan rasa takut. Orang bohong gak punya takut bohong. Takut ada, khawatir ada, sifat manusia itu. Wa naqsim minal amwal wal anfus, ya, wal khauf wal ju'. Rasa lapar diuji kita. Ya, orang walaupun kaya raya tetap aja bakhil, takut miskin, takut lapar, ujung-ujungnya begitu. Kenapa sih kalian takut miskin? Ya karena kalau orang miskin kan nggak bisa makan, Tat. Setahu saya orang miskin malah banyak makannya gitu ya.
Terus yang nggak bisa makan orang sakit, lain lagi nanti. Saya takut miskin, takut saya nggak makan. Dia pikir miskin plus riawan kali ya. Nanti kan ada hukum sebab akibat. Karena kadang-kadang kita diberi, kadang-kadang kita memberi. Hidup ya begitu. Ya kalau saat sekarang kita diberi, mau bilang apa, udah usaha, tapi tetap aja susah. Ya nggak apa-apalah. Tapi kita nggak bahagia dapat daki manusia. Zakat itu kan daki manusia ya. Jadi boleh sekarang saya dikasih zakat, tapi tahun depan saya ngeluarin zakat. Ini prinsip. Boleh sekarang saya dibantu sama orang tua, ntar tenang pak, waktunya tiba kalian akan saya bantu nanti. Begitu prinsip. Tapi kalau nggak dididik kayak begitu, sampai tua bangka masih nyusahin orang tua. Udah jarang ketemu, tiap ketemu malah nagih. Ya harusnya kan dia yang maksimalkan ketemu, karena memang dia nggak beriman, jarang sehingga dia berusaha untuk menaklukkan dunia, jarang ketemu. Sekalinya ketemu malah bukan ngasih, malah nagih. Ya Allah kemana aja, jarang kelihatan. Ya namanya usaha mak. Masak apa sih mak? Nggak masak, apa ya? Bukan dia yang bawa makanan, dia yang mengkritik. Ya payah sih enggak, kuat masih masak, cuma kan nggak ada yang dimasak, makanya bagai ketemuannya begitu. Ya cuma karena memang dia nggak beriman, sampai tua bangka berpikirnya menerima bukan memberi. Ini kan kerdil. Jadi kayak anggota DPR yang jiwanya pada kerdil tuh, berpikir bagaimana mengambil keuntungan dari negeri ini. Itu kerdil banget tuh manusia. Ya, negara dijual, sampai ada yang berani memalingkan kebenarannya. Kemarin kan rame masalah Al-Maidah ayat 51 ya. Kesel ngelihat orang kafir menghina Al-Quran. Antum kesel kata, ya kan nggak usah ditanya ya, kesel lah. Nggak kesel sih. Kok antum nggak demo? Astagfirullahaladzim. Apa kesel ekspresinya demo? Ya enggak lah. Kenapa antum nggak demo Ustaz? Ya kadang nggak ada syariatnya, selesai sudah. Bahasannya bukan di sini, di kelas nanti gitu lah. Cuma yang pasti memang saya nggak heran, bukan berarti nggak marah. Kalau ada orang kafir menghina agama saya nggak heran. Itu udah pernah ada dari zaman Rasul. Nabi yang bawa dihina sama Abu Lahab, Abu Jahal, betul. Dari zaman Nabi 1437 tahun yang lalu. Ya, ini agama sudah dihina sama orang kafir. Itu udah nggak mengherankan. Yang mengherankan itu kalau ada orang Islam ngebela orang kafir yang merusak agama. Nah, di pojokan dunia mana juga nggak ada kecuali di Republik Indonesia tercinta, betul? Itu yang kita kudu heran. Ini orang dulu nyantrennya di mana nih? Jangan-jangan gurunya ini nggak nyambung kali nyampein sesuatu, atau jangan-jangan dia belajar bayaran sekolahnya pakai uang haram yang begini gitu loh. Ini aneh. Itu yang boleh kita aneh tuh di situ. Oh, ini nggak ngerti rahasia hidup. Dia pikir dengan memutarbalikan ayat ini jadi benar. Secara logika sudah nggak benar. Kamu pelencengkan makna wali menjadi teman setia. Ya, kebayang tidak diharamkan kita menjadikan orang-orang kafir ini sebagai teman. Berarti tuh kalau mau kritis sedikit itu layak ditangkap tuh orang. Kenapa? Karena memicu keributan. Mulai saat ini di Indonesia orang beda agama nggak boleh tegur sapa, berarti nggak boleh berteman. Kan kacau. Diterjemahkan baik-baik, pemimpin dia robah saking pengen ngebela orang kafir. Dia pikir umurnya 1000 tahun kali ini manusia. Kalaupun 1000 tahun terus nggak mati, kan mati. Kalau sudah mati emang Allah nggak tanya? Jangan-jangan bukan Islam nih kalau sudah begitu ya. Allah bakal tanya. Mudah-mudahan didengerin nih sama dia nih. Saya sih cuma nasihatin, takut aja ente sama Allah gitu ya. Hati-hati, jangan gampang merubah ayat. Tanggung jawabnya langsung ke Allah. Ini buat kita yang tahu rahasia hidup, udahlah. Wa makana lil mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah telah tentukan hukum, Nabi telah memberikan hukum, tidak ada lagi yang lain kecuali sami'na wa ata'na.
tinggal jalanin. Ini Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah turunkan Quran baik buat kamu. Kamu baca, kamu yang untung. Kamu nggak baca, kamu yang rugi. Allah nggak ngaruh. Jadi ketika kau pelencengkan Quranku, kata Allah, kamu yang rugi. Allah sih butuh kamu buat bahan bakar neraka, betul? Wuquduhan nas wal hijarah. Karena neraka ini bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau nggak ada orang semodel kamu ini, ya neraka kurang kencang panasnya. Kan begitu ya bahasa Allah ya. Udah jangan bawa adat, jangan menjadi hakim, jangan. Sehingga ada apa-apa banyak sekali statement-statement segelintir orang yang mengatakan bahwa tidak boleh memilih tanpa penjabaran secara umum saja, karena pemilu itu kan bukan dari negeri Islam Tad. Oh masya Allah, udah sering disampaikan, ya iyalah nggak usah dibahas, namanya aja udah nggak Islami. Cuma masalahnya bukan itu, bukan. Ini kita numpang di sebuah negeri yang pemimpinnya diangkat dengan dipilih, mau bilang apa? Jadi kalau anda tidak mau memilih, anda mendingan pindah negara, selesai urusan. Ini udah komplain gak mau pindah, anteng, ini kan ngutek namanya. Kalaupun anda nggak milih juga nggak ditangkap, nggak dosa. Kalau nggak ada alasannya nggak apa-apa. Kenapa nggak milih? Nggak tahu siapa yang baik siapa yang benar, ya nggak apa-apa. Islam nggak menyalahkan. Cuma anda nggak milih, pasti ada yang terpilih, itu masalahnya. Gitu loh. Itu namanya usul dasar. Jadi hukum asalnya memang kita tinggal di negeri yang harus memilih. Kalau anda nggak milih pun nggak ngaruh, tapi ada yang terpilih. Cuma siapa yang milih yang jadi masalah kan itu. Nah, kalau bicara nanti sistem pemerintahannya itu furu, kita nggak nimbrung dah. Kita cuma pegang dalil. La ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Pegang dalil. Tidak ada patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Kalau nanti peraturan mainnya nanti negara-negara ini dengan cara-cara yang melanggar syariat, maaf kita nggak lakukan. Tapi kalau yang namanya nggak melanggar, samina wa ata'na. Hatta lampu merah kami bakal berhenti. Kenapa? Karena ini baik. Kami nggak akan pernah melanggar lewat busway lah. Kami nggak pernah nggak pakai helm. Seat belt pun sama, 3 in 1 pun sama, genap ganjil pun oke. Insya Allah kita dukung lah. Tapi kalau kami suruh membuat sebuah ritual perayaan yang Allah nggak contohkan, perintahkan Nabi nggak contohkan, maaf. Ya takutnya saya menganggap Nabi kurang dalam dakwahnya, begitu bahasanya. Jadi megang kita hukum. Terserah anda mau pakai cara demokrasi, nasionalis, liberalis, atau mungkin apa namanya secara khilafah atau kerajaan mulkiyah, maaf muskilah. Itu furu, kita nggak nimbrung dah. Buat kita yang penting aturannya nggak melanggar syariat. Ya, anda mau turunkan pajak, BPJS, apa urusan anda sama Allah lah. Kalau kami bisa menghindar, kami menghindar. Kalau enggak, ya udah terpaksa kami lakukan. Karena kami belum bisa hijrah. Itu baru namanya furu. Nah kita nggak masuk ke furu, kita baru masuk ke usul. Karena kalau nanti terangkat orang kafir menjadi pemimpin, nasib kebijakannya ada dari dia. Mungkin masjid pun akan dirampingkan karena kebanyakan. Banyak masjid kosong. Inisiatif Pak Gubernur kurangin dah supaya kalian jadi penuh, kompak. Oh, masya Allah. Makin langsing aja dah Muslim di Indonesia kalau udah begitu ya. Itu terjadi bukan tidak. Nah kita nggak pengen yang seperti itu. Ya. Iya. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rasul minkum yakussuna alaikum ayati famanittaqu wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-An'am ayat 48. Allah berfirman, "Wa may yursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, Al-An'am ayat 48 ini. Lagi-lagi orang yang tahu rahasia hidup nggak bakal sedih, nggak bakal terpengaruh sama keadaan.
Karena yang dia tahu hidup ini ibadah. Kalau nanti bicara anak rewel, ngambek, kesel, ngamuk, nangis, ya biar namanya juga anak-anak. Tapi tetap azan berkumandang, sholat. Kalau orang yang nggak berilmu terpancing, loh kenapa nggak sholat? Anak lagi ngamuk, nggak ada urusan. Loh kenapa nggak sholat? Ya Allah kesibukan aduh yang belanja banyak, nggak ngaruh. Negeri Islam tuh hukumnya begitu. Lagi banyak yang nawar, lagi banyak yang ngeborong, azan tutup. Kenapa? Yang ngatur rezeki manggil. Karena kalau pakai logika, ya kan nggak ada salahnya kita duluin dulu ini, Allah juga paham. Itu tuh penyakit tuh kalimat Allah itu paham. Ya masbuk biasa lah Ustaz. Oh masbuk biasa. Kalau alasannya kuat ya bisa dibilang biasa. Ini Jakarta Bung, macet silahkan. Udah maksimal, nggak bisa on time. Ya mau bilang apa? Jalanin aja, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada alasan, nggak ada. Masuknya wail, fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an sholatihim. Karena ngulur-ngulur waktu sholat. Atau ciri khas munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun dia bangkit sholat, bangkit dengan malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, subuh. Salah kalian yang ajan disalahin. Bukan bersyukur bisa bangun subuh, yang ajan disalahin. Kalau orang yang hatinya bersih, ya nggak terganggu. Mungkin kalau kita kan tinggal di negeri yang suka ada tahrim tuh. Kalau mau subuh, ya suka rame tuh. Sholatu wassalamun alaik. Ya itu memang nggak ada contohnya, itu salah. Cuma dia belum bisa ngerubah, dia ambil hikmahnya aja lah. Ini orang berisik amat jadi bangun, alhamdulillah. Begitu ya bahasa gitu. Ya jangan dikit-dikit emosi. Saya udah melek pas dengar yang lagi tarif, saya meremai lagi Ya itu dia penyakit tuh. Karena saya nggak mau dengar maksiat Astagfirullahaladzim. Nggak nyambung. Bahasa agama bukan begitu. Lihat tuh cara Rasul ketika beliau sama Abu Bakar datang ke Madinah, ketika beliau hijrah ya. Kan beliau disambut sama apa? Sama lagu kan, Tola al-Badru. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada dan seterusnya gitu ya. Ini Rasul nggak mundur. Abu Bakar, kita balik lagi yuk, kemon gak begitu. Jalan terus Abu Bakar nih PR nih, yang utama nih PR ini nih. Kita dihadapkan oleh masyarakat yang senang sama musik. Karena dulu musik sempat jadi cara beribadahnya orang-orang kafir gitu loh. Terus gimana Rasul? Maju terus. Ya namanya berjuang lecet pastilah, besot pasti gitu ya. Yang penting kan targetnya jelas, visi misinya nggak berubah. Ya jadi bukan kapok. Jangan kayak guru yang totonya ngajuin pengunduran diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz buat antum. Pas buka astagfirullah. Ini apa sebab kok ngundurin diri? Anak-anak nakal tadi di kelas. Ya. Terus ente mau punya murid yang nggak nakal, yang diem gitu, nggak usah di sekolahin, udah bagus tuh anak gitu ya. Lah memang PR guru di situ. Apa ada istilah orang-orang ulama mengatakan tidak ada murid yang nakal dan males, yang ada guru yang males. Tidak ada anak yang nakal dan bodoh, yang ada guru yang males. Berarti nggak bisa merubah. Lah kalau orang tahu inti hidup, dia paham khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini tahu rahasia hidup. Nikah, waktu belum nikah nggak ketahuan aslinya pasangan. Pas sudah nikah baru astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mau pisah aja deh, saya nggak kuat. Ya harusnya ketika kamu tahu kekurangan pasangan kamu, ya harusnya tutupin, nasihatin. Kecuali kalau dinasihatin dia nggak berubah malah menentang, ambil keputusan. Ini nasihat belum, udah mundur teratur.
Salah. Justru disitulah fungsimu untuknya. Buka itu pintu awal sayang cinta kita sama pasangan kita karena kekurangan yang dia miliki. Tutupi kekurangannya. Harusnya begitu. Cuma kalau orang yang nggak ngerti rahasia hidup, hidup ini bermanfaat buat orang rahasianya gitu ya, dia akan cemooh ujian. Dia akan cemooh ujian. Dia akan anggap bahwa ujian ini sesuatu yang memang membuat rusak semuanya. Itu yang salah tuh. Nggak boleh di Islam, nggak boleh kayak begitu. Tayyib. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ciri khas lain orang yang tahu rahasia hidup di surat Al-Baqarah ayat 38. Allah janji kan, tidak ada kesedihan, tidak ada takut. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang petunjukku kepadamu, ya hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim, katakan bahwa orang yang mengikuti petunjukku berarti tahu rahasia hidup, mengikuti petunjuk Allah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lagi-lagi Allah tidak letakkan rasa takut. Allah tidak letakkan rasa sedih dalam hatinya. Orang ini berilmu, tahu janji Allah itu pasti. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya, surat Yunus ayat 62-63. Yunus 62-63. Intinya hidup, rahasia hidup, menjadi aulia Allah, menjadi wali-wali Allah. Setiap orang bisa jadi wali Allah, nggak perlu turunan Rasul tok. Asal apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut dan khawatir. Walahum yahzanun, mereka nggak bakal sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang yang memang standby iman dan bagus takwanya. Jadi sebenarnya siapa aja yang bisa beriman bertakwa dia wali Allah. Nggak perlu pakai udang-udang gitu ya. Karena di kita ini kadang-kadang sebenarnya kalau orang fashion, tahu sejarah fashion, banyak manipulasi sejarah loh. Tahu fashion aja ya, arti fashion yang dimaksud ini penampilan, pakaian dari tiap negara. Ya, kita menganggap bahwa mereka itu ulama-ulama dari Arab, wali-waliullah. Ketika kita lihat gambar tayangan filmnya, penampilan mereka tidak ada orang Arab begitu. Lihat itu topinya Pangeran Diponegoro, sorban Pangeran Diponegoro itu. Masih ingat gak bentuknya? Tuanku Imam Bonjol, masih ingat gak bentuknya coba? Ya, gitu ya. Ya, nggak ada orang Arab pakai sorban begitu, nggak ada. Fadhal, utak-utak tuh jazirah Arab nggak bakal ketemu. Itu yang pakai itu pendeta India, cuma warnanya kuning. Ya, jadi ini sudah pemelencengan sejarah sebenarnya. Belanda pengen kita paham Islam masuk ini melalui Gujarat. Pedagang-pedagang yang bercampur India, Arab, Pakistan semua nyampur, Cina atau Gujarat. Kebayang nggak sih kalau orang berdakwah itu sambil dagangan rusak urusannya. Sementara kita tahu dulu Turki Utsmani itu menyebarkan ulama-ulama ke tiap daerah. Ya, makanya Belanda ini berusaha membuat manipulasi sejarah, sehingga cuma di negeri kita yang sorban nggak pada tempatnya. Kalau antum tahu fashion yang namanya sorban, itu di Jazirah Arab nyaris semua orang Arab tuh pakai sorban, dan sorban itu kain yang dipakai untuk beradaptasi dengan lingkungan.
yakni debu dan pasir. Maka sorban orang Arab itu kayak kerudung ibu-ibu tuh. Nah, sehingga kalau pasir angin gitu dia tutup begitu. Ya, kalau dia lagi ngobrol dia begini. Orang Arab, ya, menggunakan lingkar hitam di atas kepalanya, igalnya itu. Nah, itu orang Arab. Nggak tahu gimana sorban nyampe Indonesia ditaruh di pundak, kayak serbet, betul. Ada yang muter di leher kayak slayer, ngomong barang batuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz masuk angin, gitu ya. Jujur loh, ini kalau mau sedikit kita otak-atik sejarah supaya kita tahu yang real. Ini kita 350 tahun Belanda sudah bikin peradaban, itu bukan tidak ya. Peradaban ada di negeri kita sampai sekarang. Kita tetap berkeyakinan Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes masih karakter orang Indonesia tuh bangga sama daerah masing-masing, betul? Padahal sih biasa aja sebenarnya. Kita dibikin bangga sama sukuisme. Padahal Allah menciptakan manusia bersuku-suku, su'uban lita'arafu, untuk mengesampingkan suku untuk bersatu. Dibikin sekarang. Agama pun bersuku-suku, lihat. Berfirqoh-firqoh. Kullu hizbin bima ladai farihu. Setiap suku itu membanggakan sukunya masing-masing, lihat. Sehingga serampangan jihad bawa anggota, banyak anggotanya nggak sholat Jumatan gara-gara jihad, betul? Ini rusak, nggak bisa dibiarkan. Makanya perlu tahu rahasia hidup kita. Kalau kita nggak paham ini banyak manipulasi hidup ini. Sampai kita nggak ngerti hidup mau apa sih sebenarnya, Ustaz. Jadi kita kayak orang keder, punya mobil banyak, tiap pagi bingung mau kemana. Keder tuh. Bensin penuh, supir ada, jalanan pun tahu, bukan tidak. Tiap hari telok pinggang ada perjalanan dari pintu rumahnya. Ya Allah, kemana ini hari? Astagfirullahaladzim, kemana? Itu kan punya kendaraan. Ibu-ibu keder, belanja sayur lain, makanan lain, semua adanya di kulkas. Tiap pagi buka kulkas bingung, masak apa ya? Astagfirullah, ini manusia keder nih namanya nih. Ma'isatan donka itu. Makanya di Islam kita supaya nggak keder, kan kalau belanja kan ke pasar, Bu, betul? Kita kalau ke pasar tuh doa masuk pasar sama doa masuk WC mirip kata ulama. Kita doa masuk WC apa sih? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Artinya apa? Allahu a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki, setan perempuan. Itu artinya. Di pasar setan laki, setan perempuan. Keluar dari WC kita bilang apa? Ghufranaka. Artinya apa? Allahu a'lam lagi ya, Mas. Ampunkan aku ya Allah. Sama gak sama doa masuk pasar, keluar pasar? Kita masuk WC itu kaki kiri dulu baru kaki kanan. Yang membedakan tuh masjid, kaki kanan dulu baru kiri. Tuh. Masuk pasar ya kiri dulu baru kanan dulu, ini lompat. Senengnya nyampe pasar. Cerianya muka tuh kalau sampai parkiran, sampai lobi tuh, nyampe juga. Nggak pernah ngelihat nyampe masjid, nggak ada gitu tuh ya. Ya Allah cepet amat nyampe gitu. Kita nggak ngerti rahasia hidup. Kita orang cuma ngejalanin hidup. Padahal Allah mudahkan hidup buat kita. Masya Allah. Ya, keburukan yang kita rasa kalau sudah begitu. Makanya orang yang mengerti rahasia hidup, dia akan tahu bahwa hidup ini yang mencari ridhonya Allah. Jadi kalau badan ini disehatkan sama Allah, biar Allah ridho apa? Fungsikan kesehatan untuk sebuah kebaikan. Karena sehat itu nikmat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia tuh butuh cuma meremehkan. Sehat dan waktu kosong. Itu dua nikmat yang Masya Allah. Yo nikmatnya. Saya kalau lagi bercanda sama ayah saya itu. Ayah saya agak unik nih orangnya ya. Udah nggak ada gigi tapi nggak mau dipakai gigi palsu gitu ya. Biar berasa hidup katanya dia bilang gitu. Jadi kalau lagi makan sama dia,
Dia itu hobinya makan kredok, ayah saya itu. Dari muda saya tahu banget. Kalau gado-gado dia nggak suka, katanya direbus. Dia suka yang mentah. Jadi saya kadang-kadang suka ngeledekin juga. Dia udah nggak punya gigi, saya bawain kredok. Jangan bercanda ya. Saya bawain yang empuk-empuk gitu ya. Dia makan nafsu. Tapi dia bilang, betul ya. Makanan seenak apapun jadi nggak enak kalau nggak ada gigi. Tuh kan, nikmat. Sehat tuh nikmat. Masya Allah ya. Kita ini kadang-kadang nggak memperhatikan tuh. Kalau jadi ulil albab, dia akan bandingkan sakit dan sehat. Karena kalau orang sehat enaknya bersyukur deh. Kalau orang sakit enaknya sabar, nikmat. Ya. Jadi kalau kita lagi sehat nih, tolong tahmid jangan putus nih. Ambil napas pagi-pagi kan sejuk ya. Ya Allah, alhamdulillah. Itu syukur kita tuh. Kenapa? Karena ada juga yang bangun pagi mampet sebelah, betul. Sampai susah. Kalau boleh jujur nih, lobang lega 2 nikmat loh. Ya. Orang ngomong lancar nikmat. Tanya sama yang gagap, enggak nyampe ngomong, betul. Atau tanya sama orang latah sampai pegel, ya Allah, nyebut nama salah mulu gitu ya. Aduh, siapa? Si Allah, ya Allah, Mbak. Capek loh. Kita dikasih nikmat nih, ngomong lantang nih, ya Allah. Makanya kalau udah gampang tuh, walaupun mungkin gak terlontar, hati berkata, Rabbi auzi'ni ya Allah, an ashkura nikmataka allati an'amta alayya ya Allah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah. Bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku. Masya Allah. Kenapa? Karena nanti ada saatnya kita gak begini. Ya, ini Masjid Al-Bina kan hampir mirip sama Masjid Al-Azhar, senang pakai tangga depannya, betul. Nggak ada liftnya, betul ya. Ya buat orang-orang yang mungkin sudah jadi masalah tangga dalam hidupnya gitu ya. Sehingga pas nyampe itu harusnya alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Masih digampangkan bisa naik ke atas Al-Bina. Ini malah nggak pas naik ada yang bikin kelewatan, malah ngomong. Kenapa mesti tangga gitu? Ya, alhamdulillah pakai tangga. Coba pakai kolam kita berenang kemari, betul ya? Lepek kajian urusannya. Husnuzon kita sama Allah. Jadi syukuri, nikmati, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Sehingga kalau kita bersyukur Allah tambah, emang nikmat loh. Kalau lagi nikmat tuh kita bersyukur asik. Kebalikannya kalau lagi nggak nikmat kita bersabar tuh enak. Karena memang orang lagi sulit kemudian dia bersabar itu asik, apalagi dia kenal Allah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ya, terasa nikmat sekali. Demi Allah, terasa nikmat sekali. Allah berikan nikmat yang dia nggak sangka-sangka itu. Iya, kan Allah yang mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Janji Allah begitu kan? Aku akan berikan pemimpin yang menunjukkan pada kebenaran. Lama sabaru, ketika kalian sabar. Jadi kayak orang hilang barang nyari sabar, terus ketemu, bahagianya Masya Allah. Sampai Rasul mencontohkan begitu kan? Melebihi bahagianya orang yang kudanya hilang. Dia cari nggak ketemu, kemudian dia capek duduk. Nggak lama tuh kudanya datang, girangnya begitu sabar. Makanya ulama mengatakan as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. As-sabru kas-sabri, sabar itu pahit kayak sobri, kayak buah yang pahit, kayak getah jadam yang pahit, kayak empedu. Ya kalau saya tuh hobi kalau motong kambing pasti saya makan empedunya. Ya. Karena dari kecil dibiasain gitu sama orang tua. Emang ke badan enak, angin takut insya Allah gitu ya. Itu Masya Allah. Dimakan tak empedunya? Ya dimakan. Ini makanan paling mahal di badan kambing nih empedu. Ya. Masa tak tergantung harga kambing, betul? Kita kalau sengaja beli nggak ketemu di mana yang jual empedu, nggak ada. Beli kambing dulu baru bisa makan empedu kan. Oh nikmatnya Masya Allah. Cuman jangan pecah di mulut dah. Urusannya nggak bisa ngobrol kita seharian. Tinggal cetak-cetak kayak cicak makan karet. As-sabru kas-sabri.
murrun fi madaqatihi. Sabar itu pahit, ya pahit. Murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi yang namanya sabar, efeknya lebih manis daripada madu. Madu manis, ini lebih manis lagi, lebih manis lagi, lebih bahagia lagi. Kita dakwain anak, ya anak yang keras kepala, ya Allah, anak saya keras kepala, mirip sama situ. Sekarang dia jalan, bikin pegel mata, pegel hati, ya Allah. Lagi apa itu anak di sana, ya Allah. Kita sabarin deh. Usaha udah, ya, doa udah, tinggal la haula wala quwata illa billah. Terus dia datang ke kita minta maaf, bawain hadiah. Ya Allah, nggak butuh dunia deh, cukup anak yang nurut. Masya Allah, subhanallah. Ya. Kita kalau urusan sama anak itu kan udah nggak main-main, betul ya. Anak suka tanya, Buya, sayangnya Buya sama aku kayak gimana sih Buya? Jelasinnya bingung nih, bayangin ya. Kalau Buya lagi terdampar di sebuah gurun Sahara yang nggak ada air, Buya bawa sekarung berlian, ya, nuntun kamu mencari minum. Ada orang yang pegang gelas air mineral setengah gelas aja, karena ngelihat kamu haus. Ini satu karung berlian Buya kasih itu orang, asal setengah gelas buat kamu. Itu cinta. Udah nggak ada artinya harta. Jiwa orang tua sudah seperti itu, betul. Terus anak bikin kecewa, sakit kan? Betul? Masya Allah, sakit. Tapi kita sabarin. Kenapa? Karena nggak ada bekas anak. Jadi nggak ada bekas anak. Bekas pasangan banyak, bekas anak, bekas orang tua, bekas mertua tuh nggak ada. Ya udahlah. Ya Allah, jaga dia dimanapun berada. Ya Allah, lindungi dia. Ya Allah. Dia datang itu ahla minal asal. Ahla minal asal, wallahi. Lebih manis daripada madu, manfaatnya pun dahsyat. Iya, orang yang mengerti rahasia hidup dia akan yakin itu. Dia akan mengerti sekali bahwa memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya, nggak mungkin. Ini kalau kita menganggap ujian ini berat, kita nggak kenal Allah. Itu yang dicontohkan sama Ayub alaihissalam. Saking sakitnya, sakit yang dia rasa. Tidak ada penyakit yang paling berat di atas muka bumi ini melebihi sakitnya Ayub alaihissalam. Apa yang dia minta kalau dalam doanya? Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini orang yang tahu rahasia hidup. Kita apalin tuh doa Ayub tuh kalau lagi sakit. Rabbi, duhai Tuhanku yang menciptakan diriku, anni, sesungguhnya aku, masaniyad durru, aku terkena penyakit, ya Allah. Anta arhamur rahimin, kau maha kasih, kau maha sayang. Udah gak minta sembuh, udah gak. Karena nikmat banget merasakan ujian. Nikmat banget. Masya Allah. Ya. Jadi kalau orang yang ngerti rahasia hidup, sedih, tapi nggak melo, nggak niaha gitu loh, nggak berlarut-larut. Kita ditinggal pasangan, sedihlah dia meninggal. Siapa yang nggak sedih? Lawang bertahun-tahun jalan bareng kemana-mana berduaan, ya kayak motor sama boknya, betul? Warawiri aja. Terus misa blank, ya Allah, kayak ada yang hilang. Ya Allah. Ya. Tapi kalau dia pahami dengan benar, dia akan senyum. Mustarih, saya yakin pasanganku itu mustarih. Kenapa mustarih, Bu? Ya, dia diistirahatkan oleh Allah dari penatnya dunia. Dia orang yang capek. Tapi saya yakin dia tunggu saya di sorga nanti. Kan enak. Bukan komplain. Makanya orang perempuan kan nggak boleh nguburin di situ tuh, Bu. Nggak boleh bantu nguburin karena nggak kuat. Nggak bakal kuat kalau orang laki kuat. Masya Allah. Kalau perempuan mayit suaminya masuk ke lubang, dia ngelihat, Bu, histeris. Oh, ikut. Suruh ikut, nggak bakal mau dia. Cuma di mulut aja ikut gitu ya. Kalau kita orang laki, insya Allah enggak ya. Bahkan kita habis dikubur kita masih mendoakan gitu ya.
Kalau perlu kita kipasin tuh tanah. Oh, Masya Allah. Biar cepat kering. Kenapa? Karena janji kalau udah kering baru nikah lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau ngerti rahasia hidup tuh kita nggak komplain, karena Allah nggak mungkin zalim ya. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengerti rahasia hidup, insya Allah ya. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, ada mic? Ada? Karena jawabnya salah nih, tahu nggak ngehin. Bisa dengar? Ada mic, fadhal. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Pada waktu pemilihan nanti, kalau ada kata anak tidak memilih, apakah berdosa Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Itu aja, sini. Mic-nya lah. Hafal nih. Iya, kalau gitu ditulis deh, jadi nggak repot nih panitianya nih. Oke. Iya. Ustadz, kalau nanti saat pemilu aku nggak memilih, apakah aku dosa Ustadz? Jazakallahu khair. Iya Bu, memilih itu butuh ilmu. Jadi kalau ibu memang nggak berilmu, ibu nggak dosa. Kan sudah dibilang tadi. Kita cuma tinggal di negeri yang pemimpinnya itu dipilih. Ya kalau ibu nggak milih, ya dirugikan sebenarnya gitu ya. Tapi nggak dosa. Lawang ibu nggak tahu siapa orang yang mau dipilih kan begitu ya. Cuma hilang lagi satu suara buat orang Islam kan. Nah, sementara Muslim ini tinggal 60% di Indonesia Bu. Nah, ya. Itu nggak semua tinggal di DKI. 60% itu. Paling DKI cuma 30%. Karena yang lain di daerah. Di Indonesia ini pulau-pulau ini. Dari 30% Muslim di DKI dari se-Indonesia ini, itu kan nggak semuanya layak milih. Seperti ayah, ibu, anak kecilnya banyak, betul. Tapi Islam lebih dikit lagi, mungkin 15%. Kemudian 15% itu dibagi dua tuh, Ahok sama Anies, betul? Anies sama Agus, betul ya, Afan. Itu dibagi dua lagi tuh. Itu belum yang pro sana, pro non Muslim. Itu belum lagi yang golput. Sementara kita tahu orang kafir di negeri ini, di Jakarta khususnya, itu nggak ada sejarahnya orang kafir milih orang Islam, nggak ada. Walaupun mereka beda agama, mereka berkoalisi untuk membela orang kafir, betul. Nah, makin minor aja kita dah. Nah kalau udah begitu kan nasib ya. Makanya ulama berpendapat, tadi ini bicara usul kok. Usul itu dasar artinya Bu. Hukum asalnya kita tinggal di kota yang memang kita harus milih. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak jadi dosanya. Cuma ya khawatir aja ya ada kerugian karena kita nih orang Islam nih enggak pernah dipilih sama orang kafir. Tapi orang kafir dipilih sama orang Islam, itu yang aneh. Negeri kita nih Masya Allah. Kamu bisa bilang tadi, kalau bicara orang kafir benci ayat enggak heran. Dari zaman Rasul sudah ada. Tapi kalau sampai orang Islam ngebela orang kafir membenci ayat, itu yang aneh. Di sini ada. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya, enggak apa-apa, masyaallah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar perempuan tidak boleh pakai pakaian warna putih? Kalau benar apa dalilnya? Punya handphone enggak yang nanya? Buka di browser, nanti buka rumaisoh.com. Rumaisoh.com tuh RUMAISHO rumaisoh.com. Nanti keluar tuh fikih wanita, tanya di situ. Baju putih buat perempuan, nanti keluar dalilnya. Kita punya handphone jangan buat ngerumpi aja, itu ada browser kok, ada YouTube, ada internet, sosial media ini Masya Allah. Nanti kebuka. Atau beli fikih wanita, atau buka kitab Riyadus Shalihin bab libas. Karena kalau Ustadz bilang dalilnya juga percuma, nggak bakal kecatat, gitu ya. Asan buka langsung, gitu ya.
Kenapa alasannya perempuan nggak boleh putih, Ustaz? Karena putih itu memancing pandangan pakaian laki-laki. Ya, tapi bukan berarti perempuan di rumah nggak boleh putih. Enggak, ini mau bicara keluar rumah. Kan saya suka bilang, cuma buat keluar rumah aja. Di rumah mah terserah, kita mau main pocong-pocongan, dokter-dokteran boleh. Kalau dulu ini ceritaan keluar aja gitu ya. Nggak apa-apa, di rumah mah nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Uang riba selain untuk pembangunan, apakah boleh untuk membantu saudara yang sedang kesusahan? Lawal hasil uang riba tidak boleh dimasukin ke badan. Kalau bahasanya membantu keluarga yang susah lagi ngebangun rumah atau speed tank, bantu. Kalau susah buat makan ya haram. Yang namanya haram ya haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru haqqu. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Jangan. Kita mau bantu saudara, bantu yang halal, jangan pakai uang riba. Uang yang ada keluarin, nggak bakal miskin. Unfik alaik, infakkan hartamu la infakkan kamu. Kenapa kita kalau bicara belanja, jajan sama muter-muter adventure ini pakai uang yang bagus, yang benar? Dan bantu orang pakai uang riba, jangan. Tidak boleh seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, jika kita mempunyai harta riba, bisa digunakan untuk apa saja ya? Apakah bisa dijelaskan secara detail untuk penyaluran harta riba? Kalau sampai sekarang sih saya sengaja membantu menyalurkan harta riba itu untuk tanah-tanah yang longsor di seputar pinggir kali. Karena banyak daerah-daerah Islam yang di pinggir kali itu longsor, di daerah Bogor biasanya itu ya. Dan efektif sampai sekarang alhamdulillah. Dakwah sampai kepada mereka. Kemudian dibuatkan jalanan-jalanan paving block ya, buat ke masjid supaya nggak becek gitu ya. Alhamdulillah. Sekolah-sekolah kita rapikan jalanannya, atau WC-WC umum di pinggir sungai yang terbuka aurat tampak kita bikinin supaya tertutup. Bas. Ya, fadhal yang mau silakan, yang mau silakan. Ya nanti saya kasih nomor rekeningnya untuk dialokasikan, asal dilaporkan saja nanti. Ustaz udah dikirim nih dana riba sekian, nah, nanti supaya nggak bercampur ya, saya alokasikan ke Bank Syariah Mandiri. Fadhol yang mau alokasikan silakan. Nomor rekeningnya 777 999 77 52 777 77 52. Paham ya? 73 kali, 93 kali, 72 kali, 52. Atas nama Yayasan Imam Malik bin Anas. Ya. Konfirmasi ke 082 111 46 45 46 082 111 46 45 46. Dikonfirmasi nanti, dibilangin. Insya Allah dialokasikan, nanti dikirimkan fotonya deh. Ini sudah dialokasikan sekian gini gitu. Alhamdulillah itu efektif sekali loh. Ya ternyata banyak sekali orang-orang yang layak dibantu. Ya sekali lagi 777 999 77 52 Bank Syariah Mandiri. Ya, konfirmasi ke 082 111 46 45 46 ya. Insyaallah manfaat mudah-mudahan. Iya, ada lagi? Khalas, maaf soal. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menasihati istri yang tidak mau mengerjakan sholat? Masya Allah. Ya, Anda bisa menaklukkan hatinya, harusnya bisa menaklukkan dia untuk sholat harusnya gitu loh ya. Ya, gimana mau ikut ke sorga kalau dia nggak sholat? Memang kalau salahnya istri itu ditanggung sama suami, tapi kalau masalah sholat pribadi itu, ya suami nggak ngaruh, cuma bisa ngingetin doang. Ya gimana sih hidup sama orang yang nggak sholat? Ya kebayang nggak sih, ringsang sekali hidupnya. Yang sholat aja ngambek mulu, gitu, apalagi yang nggak sholat. Waduh, betanduk nih orang urusannya. Asuransi itu apakah haram Ustadz? Asuransi itu kan sistem perbankan.
cara-cara dalam perbankan. Kalau memang konvensional ya haram. Kalau syariah ada ulama yang bertanggung jawab. Wallahu alam. Tapi sebaiknya hindari. Itu lebih baik. Ya. Insya Allah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.